Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir kembali pada siang ini ya, dimana jam sekarang menunjukkan pukul 14:57 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini Kamis 23 April 2026 ataupun Thursday 23 April 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di bursa dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana menunjukkan harga emas pada hari ini ya, ataupun semalam juga agak melemah ataupun turun ya, diakibatkan menguatnya harga minyak di dunia dan membuat kita negara semua itu ketakutan ya akan terjadinya luapan inflasi ya. Tetapi kita akan juga fokus ya lebih ini kepada pertemuan antara Amerika dengan Iran ini, dengan perdamaian ya, maksudnya perdamaian agar tidak terjadinya gencatan senjata, supaya harga minyak ini bisa kembali menurun ya. Jadi tidak akan menyebabkan inflasi di dunia ini. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa dengan harga emas. Dimulai dengan harga tertingginya hari ini mencapai dengan angka sementara pada angka 4753,88. Itu terjadi pada pukul 7:52 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 4692,25 dan itu terjadi pada pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang berada di sekitaran 4719. Dan juga diketahui seperti biasanya saya memakai hitung-hitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini mencapai angka tertingginya dengan angka 78,39 dan harga terendahnya mencapai dengan angka 75,58 dan sekarang berada di sekitar 76,26 ya. Dan juga harga minyak itu mencapai lebih tinggi ya dibandingkan harga kemarin. Kalau tidak salah kemarin itu dengan harga 90 dan sekarang berada di angka 92,4 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, dan kita akan mereview kembali sebagai berikut, di mana ini kita bisa lihat tabel sebelah kanan di mana pada kemarin saya masih ada tersisa 3 kali buy ya, yaitu pada tanggal 22 April ya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk kemarin ya, edisi 22 April 2026 ya. Dimana indikasi tingginya saya juga mengatakan angkanya bisa mencapai dengan angka 4785 sampai dengan 98. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi pada angka 4760,8 ya. Jadi itu tidak terjadi, dan harga terendahnya mencapai dengan angka 4723,95 dan ini terjadi ya. Dan saya juga menyebut apabila di atas pada pukul 19 ini harganya bisa tembus 4830, kita akan melihat angka 49 pada hari ini ataupun secepatnya ya, itu pun tidak tercapai pada angka 4830 ini, tetapi ini kebalikannya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 22 April 2026, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut dengan angka 4820 sampai 30, mungkin tinggi sekali, namun yang tercapai pada angka
4760.8 ya. Itu tidak terjadi ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu mencapai pada angka 4723.95 itu terjadi ya. Dan saya juga mengatakan apabila semalam bisa memecahkan angka 4830 ini pada pukul 19 ke atas, itu besar kemungkinan kita akan melihat hari ini pada angka 49 sekian ya. Namun itu pun tidak terjadi, malah kebalikannya. Selanjutnya ini adalah purchasing saya, di mana saya juga sudah mengantisipasi di mana harga terendahnya kemarin yang saya ucap untuk range yang kecil 4728 sampai dengan 45, dan akhirnya saya memutuskan saya melakukan pembelian ini yang terbaru ya, untuk edisi kemarin 22 April ya. Saya melakukan pembelian lagi dan sepertinya agak kebalikannya ya, dan mungkin kalau ada rugi ataupun bagaimana saya akan melikuidasinya. Dan ini yang kelima kali untuk pembelian, baik pada tanggal 22 April 2026, ini yang kelima kali ya, 4727.7. Dan padahal tadi pagi bisa profit ini dua-duanya, saya tidak mengambilnya, saya masih menunggu karena saya mengharapkan angkanya akan lebih tinggi. Dan berikut ini adalah perjalanan malam hari, di mana ini pada jam 7 garis yang min ini ya, di mana mencapai pada level 4760.8 ya, dan ini pada jam segini dan tidak ada reversalnya, kembali lagi yaitu diawali dengan pukul 21.20 ya, kalau tidak salah mulai turun itu sampai pagi hari baru ada kejutan naik kembali ya. Namun ini tidak saya pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini adalah analis dari mereka bahwa harga emas kemarin naik itu adalah sementara, dan kita akan fokus pada pembicaraan perdamaian antara Amerika dengan Iran ya. Dan kita bisa lanjut ke dalam isinya ataupun ulasannya sebagai berikut. Di dalamnya cerita ini bahwa harga emas kemarin semalam itu naik itu pada angka 1%-an di sesi yang pertama, yaitu saya menyebutkan dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 ya. Kemudian ini adalah barang-barang atau kontainer yang ada di Selat Hormuz ini milik Iran ya. Itu ada 2 kontainer yang mungkin diamankan. Kemudian ini Trump juga tidak memberi batasan waktu pada gencatan senjata ini pada Amerika terhadap Iran ini, tidak akan maksudnya tidak ada batasan waktu ya. Itu belum ada ditetapkan ya, itu sejak sampai kapan, dan kita akan menunggu berita selanjutnya. Dan berikut ini adalah isi-isinya, itu bisa dibaca, dan ini hanya berkutat antara pembicaraan perdamaian ya, supaya tidak ada gencatan senjata antara Amerika dengan Iran ini ya. Dan mulai akan ada pembicaraan kemungkinan pagi nanti ya, ataupun pada hari Jumat dini hari baru ada perkembangannya selanjutnya ya. Dan jelas ini juga terlihat bahwa Israel juga ada melakukan gencatan senjata kepada Lebanon juga ya, menyebabkan juga adanya ketegangan sedikit, membuat adanya fluktuatif di harga emas maupun di harga minyak ya. Dan kemudian ini juga ada disebutkan bahwa ini calon ketua Fed ini yaitu Kevin Warsh itu tidak ada melakukan perjanjian dengan
Presiden Trump untuk segera memotong suku bunganya ya. Dan ini juga menjadi topik tersendiri ya, karena ini dikhawatirkan akan terjadi pemotongan suku bunga ataupun adanya notabe ataupun perjanjian khusus, kita juga belum tahu kelanjutannya nanti. Dan ini tidak hanya berupa tulisan ataupun pembicaraan, dan kita akan melihat itu pembuktiannya bagaimana nanti setelah beliau bekerja. Kalau tidak salah di bulan Mei akan adanya pergantian kepala Fed, yaitu Jerome Powell. Itu digantikan dengan Kevin Warsh, itu sudah mencuat dan kita masih belum tahu keputusan dari DPR setempat ya, itu bagaimana dengan Kevin Warsh ini. Kemudian indikator ekonomik hari ini juga tidak ada begitu penting, yang perlu dilihat juga paling 12 klaim ya, dan ini telah saya gambarkan di garis merah, dan ini hanya perbedaan sedikit sekali ya. Dan seandainya benar, itu pun tidak akan membuat harga emas fluktuatif yang cukup besar, dan kita akan mencerna ini berita gencatan senjata antara Amerika dengan Iran ini bagaimana dengan kelanjutannya. Kemudian ini adalah signal yang indikasinya turun, tapi turunnya juga perlu dilihat ya. Ini tiba-tiba berubah, itu akan dilihat angkanya 4770 ya. Kalau ini dilihat ini dari beritanya, dan kemudian yang ini masih tidak ada penentuan ya, under pressure ya. Jadi masih tidak menentu ya. Dan ini kemudian ini ada indikator turun ya pada pukul 10 ini, dan kita bisa melihat jam-jamnya selanjutnya. Kemudian berikut ini adalah angka-angkanya, di mana ini tercatat pada pukul 13.54 menit ya, di mana resistennya menunjukkan pada angka 4752, 4770, lalu yang terakhir 4795, sedangkan untuk supportnya di angka 4692 maksud saya, kemudian 4667, dan terakhir 4643. Dan intraday itu secara harian akan turun dan trennya masih tetap naik, hanya pelemahan sementara diperkirakan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan perkiraan saya ataupun hitung-hitungannya, dan ini berikut ini kita akan merubahnya dengan angka dan kita akan mencoba dan ini sepertinya kita sudah selesai, dan kita akan mengambil gambarnya sebanyak 2 kali ya untuk penjelasannya, dan kita akan bahas esok hari. Dan ini yang kedua telah selesai. Kita akan mencoba melihat di mana jam sekarang menunjukkan pukul 15:11 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 23 April 2026 ya. Dan kondisi di Jakarta ini penuh berawan. Kita akan memulainya sekarang, dan seperti biasa kita akan memulainya dengan range yang besar ataupun saya sebut big range untuk edisi 23 April 2026, dan ini berikut hitung-hitungan saya, yaitu dengan angka 4745 sampai dengan 58, sedangkan harga terendahnya sesuai dengan hitungan saya dengan angka 4640 sampai dengan 55. Dan ini juga ada sebuah note ya, apabila pada pukul 19 ke atas ya, itu harganya bisa memecahkan angka 4775,
itu bisa dikatakan indikator ini akan naik ya untuk esok hari, dan kita akan siap melihat angka selanjutnya yang akan dicapai 49 sekian ya. Kemudian ini yang kedua, ini yang biasa saya sebut dengan range yang normal untuk edisi 23 April 2026. Untuk indikasi tingginya pada angka 4720 sampai dengan 35. Untuk harga terendahnya menurut hitungan saya dengan angka 4670 sampai dengan 80, dan ada sebuah not juga sama yaitu pada pukul 19. Apabila di atas pukul 19 ini angkanya bisa memecahkan 4775, itu bisa dikatakan harganya akan naik dan kita akan siap melihat angka 49 sekian ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini adalah sebuah hitung-hitungan ya, jadi bukan sebuah kepastian, dan ini secara hitung-hitungan yang saya dapatkan ataupun yang saya pelajari, dan ini bukan merupakan sebuah kepastian ya. Perlu diingat sekali lagi, bukan sebuah kepastian. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat 24 April 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.